Terima kasih atas kesempatannya dan juga perkenalannya. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan mengenai bagaimana mencegah penyakit jantung koroner terutama di masa pandemi ini. Sebenarnya angka kejadian penyakit jantung koroner di dunia ini sangat tinggi ya. Kalau misalnya kita tahu ini sekitar 13,5 miliar penduduk di dunia ini memiliki penyakit jantung koroner. Dan untuk setiap harinya ini 1,5 juta penduduk ini mengalami serangan jantung. Kemudian selain itu juga ternyata lebih dari 60 juta penduduk ini berat badannya berlebih atau overweight ataupun obesity. Nah, pada kondisi pandemik ini tentunya kondisi ini akan menjadi lebih tinggi insidensi dari overweight maupun obesity ini. Kemudian selain itu juga 50 juta penduduk ini mempunyai tekanan darah tinggi. Nah, pada masa pandemik ini, maka kebiasaan makan dan kebiasaan aktivitas ini akan mengalami perubahan yang cukup drastis. Jadi banyak waktu yang dihabiskan untuk menonton TV, kemudian berbaring, rebahan ya, kaum rebahan, dan juga sering menggunakan gadget. Sehingga pola makan yang buruk ini dan juga pola aktivitas yang buruk ini akan meningkatkan angka kejadian diabetes mellitus yang merupakan predisposisi terjadinya hipertensi, penyakit jantung koroner, dan juga penyakit lainnya. Nah, ini adalah gambaran profil dari kaum rebahan ya, hanya berbaring, kemudian makan snack, ngemil, kemudian bermain gadget ataupun menonton TV. Dan kondisi ini memang terjadi dari semua golongan usia, baik dari anak-anak, dewasa, kemudian maupun lansia. Ini dalam 2 tahun ini mengalami perubahan pola hidup dan pola kebiasaan makan. Dari yang sebelumnya aktif, olahraga, ataupun bersosialisasi, sehingga pola hidup ini sangat-sangat berubah pada masa pandemi. Dengan perubahan pola hidup tersebut akan meningkatkan risiko kejadian penyakit kardiovaskuler. Tidak lupa juga bahwa stres ini juga akan meningkatkan risiko penyakit jantung, terutama jantung koroner juga. Karena dalam masa pandemi sudah 2 tahun ini kita mungkin jarang beraktivitas, jarang piknik, nah itu juga bisa menyebabkan suatu kondisi stres yang berlebihan. Ternyata dari data WHO sejak tahun 2000 konsisten sampai dengan data tahun 2019, ini angka kejadian penyakit jantung koroner atau ischemic heart disease ini menduduki peringkat nomor 1 sebagai pemimpin penyebab kematian yang pertama di dunia, kemudian diikuti oleh stroke. Sehingga bila kita bisa mencegah angka kejadian penyakit jantung koroner atau ischemic heart disease ini, maka tentunya kita akan menyelamatkan banyak nyawa karena morbiditas atau mortalitas angka kematian akibat penyakit jantung akan sangat menurun. Nah, ini kita harus tahu beberapa faktor risikonya. Faktor risiko penyakit jantung koroner ini dibagi menjadi 2, yaitu non-modifiable atau yang tidak bisa dirubah dan yang bisa dirubah. Untuk yang tidak bisa dirubah ya kita hanya bisa mengikuti ya seperti usia, jenis kelamin, kemudian genetik dan juga aspek ras. Kemudian untuk hal-hal yang bisa dimodifikasi ini diantaranya adalah tekanan darah tinggi, kemudian kebiasaan merokok, adanya penyakit gula, kemudian physical inactivity atau kurang aktivitas, obesity atau kegemukan, dan juga kadar kolesterol yang tinggi. Jadi kalau kita bisa memodifikasi faktor-faktor risiko ini secara optimal, maka kita bisa menurunkan risiko kejadian penyakit jantung koroner pada kita sendiri. Kan dimulai dari diri kita sendiri. Nah, apa yang harus kita perhatikan? Nah, ini yang paling penting ini adalah prevention. Prevention ini adalah pencegahan. Di mana pencegahan itu dilakukan dengan cara merubah pola hidup kita. Jadi dengan pola hidup yang lebih sehat, ini akan memproteksi jantung kita. Nah, pola hidup yang bagaimana? Ini adalah pola hidup yang mungkin dimulai dari pola makan yang lebih baik, kemudian physical exercise yang lebih konsisten, kemudian juga kita menjaga berat badan tubuh kita lebih ideal, dan juga tidak merokok. Kemudian tentunya juga menghindari stres ya, karena stres ini ternyata poinnya cukup penting dalam menyebabkan penyakit jantung. Jadi ini merupakan hal-hal step yang penting untuk mencegah penyakit jantung. Meskipun sebelumnya kita sudah pernah terkena serangan stroke atau serangan jantung, tetapi
apabila kita merubah kebiasaan pola hidup kita menjadi lebih baik, ini akan menyebabkan penurunan risiko untuk kejadian ulang dari serangan tersebut. Nah, apa yang dimaksud dengan penyakit jantung koroner? Nah, penyakit jantung koroner ini disebabkan karena adanya suatu plak. Itu plak yang ada di pembuluh darah, ya, baik di pembuluh darah koroner itu untuk di jantung atau pembuluh darah yang di otak untuk kejadian stroke. Nah, penyumbatan dari pembuluh darah ini disebabkan oleh karena adanya penumpukan plak-plak di pembuluh darah yang disebabkan oleh karena kolesterol, kemudian juga karena faktor-faktor komorbid lainnya. Nah, apa yang bisa menyebabkan peningkatan risiko ini tadi? Ya, diantaranya adalah tekanan darah tinggi, kolesterol, diabetes, kemudian berat badan berlebih, diet yang tidak seimbang, physical inactivity, dan juga smoking atau merokok. Kemudian ini adalah gambaran penampang melintang dari pembuluh darah, baik koroner ataupun di pembuluh darah lainnya. Ternyata penumpukan plak-plak di pembuluh darah ini sudah terjadi sejak usia pertama, dekade pertama kehidupan. Jadi sejak usia 10 tahun, ini penumpukan plak-plak di pembuluh darah ini sudah mulai terbentuk, akan tetapi memang lapisannya masih tipis. Sehingga dengan berkembangnya usia, semakin lama akan semakin tebal. Sehingga akan terjadi keluhan biasanya mulai pada dekade keempat atau usia 40-an. Jadi di mana usia 40-an ini biasanya kita lebih sering menemukan pasien-pasien dengan serangan jantung atau serangan stroke. Akan tetapi karena adanya perubahan pola hidup ataupun pola makan selama ini, maka kita lebih sering menemukan penyakit jantung atau serangan stroke di usia yang lebih dini. Jadi yang dulunya mungkin baru terdeteksi usia di atas 40-an tahun, tetapi sekarang kita sering sekali mendapatkan serangan jantung pada usia 20-an atau 30-an. Hal ini disebabkan tentunya karena pola hidup yang tidak baik, ya. Jadi proses ini memang secara normal akan berlangsung seperti ini, tetapi bila kita tidak menjaga faktor risiko, maka proses ini akan bisa terjadi lebih dini. Tetapi kita bisa juga memperlambat kejadian ini apabila kita benar-benar menjaga faktor-faktor risiko kita. Misalnya kita sangat mengatur pola makan, kemudian exercise cukup bagus, maka gejala klinis yang biasanya mulai terdeteksi sejak usia 40 tahun mungkin akan terdeteksi di usia 70-an tahun. Nah, itu yang kita harapkan, sehingga dari menjaga pola makan, pola aktivitas, mengurangi stres, menghindari merokok, ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi diri kita, keluarga, maupun masyarakat sekitar. Nah, ini bagaimana kita bisa menurunkan kemungkinan kejadian penyakit jantung pada diri kita sendiri. Beberapa faktor risiko yang kita kemukakan tadi adalah blood pressure atau tekanan darah, kolesterol, diabetes, kemudian berat badan, diet, dan juga physical activity serta stress level. Ini bagaimana kita bisa menjaga? Tentunya kita harus mengetahui nilai normalnya terlebih dahulu. Ini di sini adalah nilai normalnya. Tekanan darah yang normal adalah 120/80 atau kurang. Nah, kemudian kita harus mencatat angka kita di kolom ini. Jadi mulai sekarang disediakan buku pribadi, ya, diary book untuk kesehatan. Jadi tidak hanya mungkin kalau dokter jantung financial book, ya, mungkin ada kakek ibu untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan keuangan per hari. Nah, sekarang kita mempunyai buku tambahan lain, buku tambahan mengenai kesehatan kita sendiri. Jadi kita harus mengisi kolom di sini berapa tekanan darah kita, berapa total kolesterol kita, berapa trigliserid kita, berapa nilai gula darah. Jadi ini kolom ini harus terisi. Kalau kolom ini belum bisa diisi karena kita belum melakukan cek tekanan darah atau cek laboratorium, maka kita bisa menghubungi dokter yang terdekat atau melakukan tes di medical check up secara general, sehingga kita bisa mengetahui kondisi awal kita, apakah ini sudah memenuhi persyaratan kesehatan atau masih banyak nilai merahnya atau rapot merahnya. Nah, kalau di sini ternyata memang nilai merah kita banyak, maka kita harus mempunyai target atau goal tujuan untuk kesehatan kita. Jadi misalnya tadi kolesterol LDL-nya tinggi, maka tujuan dari kita ini adalah menurunkan kadar LDL kolesterol kita.
Nah, caranya adalah dengan mungkin mengurangi makanan yang tinggi kolesterol, mengurangi telur. Nah, ini nanti akan ada target-target yang harus kita capai. Ini adalah pola makan yang disarankan untuk mengurangi resiko kejadian penyakit jantung. Ada beberapa diet yang cukup dikenal. Ini adalah diet Mediterranean, vegetarian diet, dan DASH diet. Ini untuk hipertensi, untuk mengurangi asupan garam, yaitu sekitar 1,5 gram per hari. Kemudian vegetarian dan juga Mediterranean ini cukup banyak diaplikasikan pada pasien-pasien penderita penyakit jantung. Tetapi secara sederhana, mungkin tipsnya adalah mengurangi makanan-makanan yang diproses ya, seperti sosis, kemudian nugget ataupun apa namanya, ya makanan-makanan yang berpengawet. Kemudian menghindari trans fat dan juga memilih minum air mineral dibandingkan dengan soda ataupun jus atau minuman yang mempunyai perasa manis. Nah, ini adalah eat better. Yang dimaksud di sini adalah kita harus mempunyai kebiasaan pola makan yang lebih baik, yaitu menghindari atau mengurangi konsumsi saturated fat. Kemudian ini saturated fat ini seperti red meat, whole fat dairy products, kemudian processed meat seperti hot dog, sosis, nugget ya. Kemudian refined carbohydrate seperti candy atau permen ya, kemudian cookies dan juga ice cream. Kemudian sugar sweetened beverage seperti jus, kemudian soda, kemudian kopi dengan krim. Kemudian mengurangi asupan garam itu juga lebih disarankan. Kemudian juga mengkonsumsi air putih ini juga akan lebih bermanfaat karena akan mengurangi konsumsi kalori harian dan juga bisa mengurangi kalori yang akan kita dapatkan. Kemudian selain itu untuk exercise itu kita bisa lakukan exercise sekitar 150 menit dengan moderate intensity exercise atau sekitar 75 menit dengan vigorous exercise. Akan tetapi kalau misalnya kita memang belum bisa selama itu, meskipun hanya 10 menit untuk exercise, ini bisa memperbaiki profil faktor risiko penyakit jantung koroner kita. Nah, apa saja yang dimaksud dengan light exercise itu seperti berjalan, kemudian moderate exercise itu seperti berjalan cepat, kemudian vigorous activity itu seperti jogging. Nah, selain itu kita juga harus memanage stres ya, karena stres ini bisa juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan jantung. Karena dengan stres ini juga mungkin akan menyebabkan pola hidup kita terganggu. Mungkin makan lebih banyak ngemil, kemudian merokok, kemudian tidur kurang, sehingga stres ini merupakan hal yang cukup penting untuk kita atasi. Bagaimana kita bisa mengatasi stres itu adalah kita harus sadar bahwa kita ini ada kondisi tertentu yang menyebabkan stres. Nah, ini tiap orang beda-beda. Jadi kita harus mengevaluasi atau introspeksi diri kita apa saja yang menyebabkan stres pada diri kita. Nah, ini adalah plan untuk kesehatan jantung yang lebih baik untuk kita sendiri. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita lakukan tadi, memaintain healthy weight. Jadi kita harus mempunyai target untuk mempunyai berat badan yang optimal dengan komposisi tubuh yang baik, kemudian mempunyai kebiasaan makan yang baik. Jadi pemilihan dari makanan yang akan kita makan, kemudian juga memproses misalnya lebih baik direbus dibandingkan digoreng, atau jadi tidak hanya dalam memilih makan, tetapi cara pengolahannya ini juga akan berpengaruh. Kemudian exercise yang lebih konsisten, kemudian menghindari tobacco dan juga menghindari stres. Sebelum kita mulai, maka kita kadang mempunyai beberapa keterbatasan, seperti kita tidak tahu bagaimana memulai, kemudian mungkin ada batasan terhadap biaya, kemudian juga waktu, mungkin kita seperti tidak punya waktu, atau sulit mengakses tempat makanan sehat atau gym, sehingga sulit untuk mengerjakan pola hidup sehat, atau karena adanya suatu kebudayaan setempat yang tidak mendukung, atau adanya suatu depresi atau anxiety. Jadi sebelum kita mulai itu kadang ada beberapa barrier atau penghambat yang menyebabkan kita
sulit untuk memulainya. Nah, ini nanti kita bisa mengidentifikasi sebenarnya penghambat kita ini apa, dan kita akan menulis bagaimana kita bisa mengatasi penghambat tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mencapai berat badan optimal. Nah, ini hanya mengurangi 5-10% dari berat badan kita apabila overweight. Ini sudah cukup mempengaruhi kesehatan kita secara umum dan juga secara kardiovaskuler. Kemudian sebagai tipsnya, kita bisa mulai memperhatikan makanan apa sih sebenarnya yang kita makan setiap harinya. Itu kita bisa membuat food diary, ya, catatan harian untuk makanan apa saja sebenarnya tiap hari ini yang sudah kita makan. Kalau kesulitan, ya, kalau biasanya kita hanya mencatat mungkin pengeluaran selama sehari di Indomaret apa saja yang kita beli, nah nanti kita catat apa saja sih makanan kita sehari-hari yang sudah kita makan. Kalau terlalu repot, bisa kita lakukan foto, ya. Jadi kita foto makanan, mungkin makan pagi kita difoto, makan siang difoto, makan malam difoto, kemudian nanti malam harinya sebelum tidur kita mengevaluasi. Sebenarnya makanan yang saya makan sehari ini tadi itu sebenarnya cukup sehat atau tidak. Kalau tidak cukup sehat, maka untuk hari berikutnya coba kita mengurangi beberapa halnya. Jadi misalnya dipilih aja salah satu atau dua supaya tidak terlalu berat. Mungkin ada target untuk mungkin hari besok saya akan mengurangi makanan yang manis, atau besok saya akan mengurangi makanan yang tinggi lemak. Nah, nanti tiap harinya atau tiap minggunya bisa dilakukan progres kemajuan untuk perkembangannya. Jadi kita bagi menjadi program jangka pendek dan program jangka panjang. Karena kalau program jangka panjang biasanya terlalu tinggi sehingga kita agak tidak bersemangat untuk mencapai target tersebut. Kemudian juga kita lebih simpel untuk memilih air putih dalam memilih minuman daripada mungkin bingung ya milih jus apa atau cappuccino atau yang lainnya, tapi lebih simpel langsung pilih saja minum air mineral. Kemudian juga kita harus exercise yang lebih banyak supaya memaintain body weight kita. Nah, ini adalah kita harus menulis ya berat badan kita ini sekarang ini berapa sebenarnya. Kemudian target kita untuk mencapai berat badan optimal itu berapa. Kemudian apa saja yang menjadi penghambat nih, misalnya bisa saja ditulis saya tidak bisa menyiapkan makanan sendiri, saya setiap kali makan mesti GoFood, atau saya makan siang di kantor sehingga tidak bisa menyiapkan makanan sendiri, sehingga nanti kita tulis mulai hari depan besok saya akan mencoba menyiapkan makanan saya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi kita tulis, karena kalau tidak kita tulis itu sulit untuk membayangkan dan sulit untuk mengatasinya. Nah, ini adalah nutrisi, mungkin nanti dari Dr. Teres akan lebih jelas lagi untuk menjelaskan. Kemudian, nah ini ya, jadi pada saat step pertama, selama bulan depan, saya akan lebih mencoba untuk mengurangi beberapa hal nih, makanan manis, makanan berlemak, meminum lebih banyak mineral water, nah kemudian apa saja yang harus kita tambah. Ini jadi dicatat, sehingga kita punya buku harian untuk makanan. Kemudian juga berkomitmen terhadap regular exercise. Ya, regular exercise ini bukan hanya aktivitas rumah tangga harian ya, karena itu bukan exercise. Jadi exercise itu harus ada peningkatan setiap harinya. Nah, di sini kita bisa gunakan low intensity, moderate intensity, ataupun high intensity. Low intensity ini seperti kegiatan rumah tangga biasa. Untuk moderate intensity itu bisa jalan cepat, high intensity ini bisa seperti jogging, kemudian tenis, atau kegiatan yang sifatnya kompetitif. Nah, ini kira-kira 150 menit per minggu dengan moderate intensity, atau 75 menit per minggu dengan menggunakan high intensity. Nah, ini juga kita tulis juga rencana yang akan kita kerjakan setiap harinya atau setiap minggunya, bisa juga di breakdown dalam tiap harinya. Kemudian berikutnya adalah menghindari atau stop merokok. Kalaupun kita tidak merokok, kita menghindari asap rokok. Kalau kita merokok, ya kita harus benar-benar stop. Ya, tidak ada kata terlambat untuk berhenti merokok, karena merokok ini akan sangat bermanfaat. Berhenti merokok ini akan sangat bermanfaat tidak hanya untuk penyakit jantung, tapi penyakit lainnya ya seperti stroke, kemudian cancer. Nah, cancer ini dari segala jenis cancer ya, dari atas sampai bawah cancer.
otak, kemudian leher dan kepala, kemudian kanker paru, kemudian kanker yang lainnya. Sehingga dengan berhenti merokok, ini tentunya sangat bermanfaat bagi kita dan sekitar kita. Ini tentunya harus jujur kepada dokter ataupun keluarga kita bahwa memang kita mempunyai ketergantungan merokok. Dengan kita jujur, maka mungkin anggota keluarga akan ikut membantu, ikut memotivasi, dan dokter yang merawat pun juga setiap kali kontrol tentunya akan mengevaluasi sudah sampai mana program berhenti merokoknya. Nah, ini kita tulis ya, kapan sebenarnya kita akan berhenti merokok itu secara jelas. Jadi ditulis ya untuk tanggalnya. Jadi jangan berandai-andai. Misalnya tahun depan saya akan berhenti merokok. Tentukan tanggalnya. Misalnya 1 Februari 2022 saya berhenti merokok. Nah, ini caranya bagaimana? Apakah mulai minggu ini saya hanya merokok 1 pack, kemudian minggu depan 3 batang per hari. Nah, ini nanti masing-masing akan berbeda tergantung tingkat dependensi terhadap rokok tersebut. Kemudian untuk mengurangi stres, ini tentunya kita juga harus mengetahui profil masing-masing karena tiap orang stresornya berbeda-beda. Dan cara mengatasi stresornya ini pun juga berbeda-beda tiap masing-masing. Ada yang dengan yoga, meditasi, atau tarik nafas dalam, ini sudah cukup mengurangi stres ya, tetapi mungkin beda juga. Untuk ibu-ibu mungkin baru bisa mengurangi stres dengan berbelanja atau melihat Shopee atau shopping. Nah, ini tiap orang beda-beda. Jadi harus diidentifikasi faktor stresornya dan faktor apa yang bisa memperbaiki stres tersebut. Ini sangat penting karena stres tadi bisa mempengaruhi pola hidup kita ya, pola makan, pola merokok, kemudian pola aktivitas, kemudian menjadi malas berolahraga. Tentunya ini akan sangat tidak baik untuk kesehatan jantung. Nah, ini bisa kita tentukan. Sebenarnya saya itu sulit tidur karena apa? Mungkin karena sering masih memakai gadget atau sering masih harus mengerjakan tugas atau sering menonton TV. Nah, ini kemudian kita adaptasi kebiasaan tidur yang lebih baik nih. Misalnya saya stop melihat HP sejak jam 9. Kemudian saya akan mengkondisikan ruangan tidur saya menjadi lebih ideal untuk tidur. Misalnya dimatikan lampunya, kemudian setel musik yang untuk tidur, atau kita akan tidur di jam yang sama untuk setiap waktunya. Kemudian tidak meminum kafein ataupun tidak berolahraga mendekati jam tidur. Sehingga kita harus bisa menjadi pengawal bagi diri kita sendiri. Jadi kita harus bisa mengatasi, misalnya kita harus tahu kondisi kita tadi ya, tekanan darah kita berapa, kolesterol kita berapa, blood sugar atau kadar gula darah kita berapa, kemudian apa saja yang masih menjadi PR kita, dan juga apa yang sudah kita perbaiki setiap bulannya atau setiap minggunya. Dan selalu diingat bahwa faktor-faktor risiko ini sangat berubah, sangat dinamis setiap waktunya. Sehingga ini merupakan suatu diskusi yang tidak pernah berakhir. Jadi mungkin faktor risiko minggu ini akan berbeda dengan faktor risiko minggu yang akan datang. Sehingga ini akan merupakan suatu diskusi yang tidak akan pernah berakhir dan tidak boleh bosan. Ya, ini bagaimana kita harus menilai tadi goalnya, kemudian bagaimana saya pemahaman terhadap faktor-faktor risiko penyakit saya. Mungkin saya mempunyai penyakit hipertensi. Nah, ini sebenarnya apa saja yang saya telah ketahui tentang hipertensi ini secara umum, dan apa saja yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat umum untuk mengelola hipertensi tersebut. Kemudian juga kita mempunyai planning ya untuk melakukan sesuatu untuk memperbaiki kondisi tersebut. Misalnya cek laboratorium, atau kita menyiapkan pertanyaan pada saat kita akan kontrol ke dokter. Karena kalau tidak menyiapkan pertanyaan, kadang waktu pas ketemu dokter itu lupa ya. Jadi kadang hilang semua apa yang mau ditanyakan ke dokter. Nah, salah satunya kita bisa menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu untuk didiskusikan kepada dokter nantinya saat kita bertemu. Nah, ini secara kesimpulan, waktunya 1 menit. Ya, secara kesimpulan ini adalah hal-hal yang perlu kita awasi tadi ya, berat badan, kemudian pola makan. Ini ada 3 kolom ya. Ini adalah slide buku resume
apa saja yang bisa kita membantu kita untuk menjaga lebih baik. Kemudian di poin ini adalah apa saja barrier atau hambatan yang menyebabkan sulit untuk mencapai tersebut. Kemudian di sini adalah faktor-faktor apa saja yang bisa untuk memperbaiki barrier tersebut. Ini termasuk berat badan, pola makan, kemudian exercise, tobacco, kemudian stres ataupun kebiasaan tidur. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf kalau agak lambat. Intinya adalah sayangi jantung kita. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih Dr. Dandung waktunya. Saya